Episode kali ini diawali, Kokila menghampiri Ahem yang baru saja pulang. Kokila sangat kaget melihat tangan Ahem yang terluka. Apa yang terjadi? Ahem menjawab, tidak ada apa-apa ibu. Kokila sangat khawatir. Apanya yang tidak apa-apa? Ini darah, bagaimana ini bisa terjadi? Ahem menatap Kinjal, ibu aku tadi pergi menemui Umang. Kokila berkata, kenapa kau melakukan ini? Kau tahu kan kita bisa kehilangan akal saat penuh kemarahan, dan apa saja bisa terjadi. Kau tidak melakukan hal yang benar Ahem, kau tidak seharusnya berbuat ini, kenapa kau berkelahi dengannya? Ayo ibu akan mengobati tanganmu. Tetapi Ahem hanya terdiam dan menatap Kinjal dengan sangat marah, dan Kinjal pun hanya menunduk dan menangis. Kokila lalu mengajak Ahem dan mereka pun pergi dari sana. Di balik tembok, Rasi tersenyum melihat mereka. Adegan pertama pada cerita ini sangat menarik. Ibu dan aku tidak memikirkan hal ini. Bagus Rasi, mari kita lihat kejadian selanjutnya. Sementara itu, Kokila dan Ahem masuk ke kamar dan menyuruh Ahem untuk duduk. Kokila mengambil obat di laci meja. Kokila lalu mengobati tangan Ahem, ibu melarangmu untuk melakukan sesuatu dalam keadaan marah, dan Kokila pun menangis melihat tangan Ahem. Ahem menyuruh ibunya untuk tenang, tetapi Kokila sangat khawatir, bagaimana ibu bisa tenang, tanganmu terluka dan berdarah dan kau bilang ibu harus tenang, ibu tidak bisa Ahem. Seorang ibu berdoa pada dewa setiap hari, dan melihat anaknya sudah tumbuh dewasa. Ahem kau adalah harapan ibu. Ibu tidak bisa melihat seperti ini. Apa ibu tidak khawatir dengan luka di tanganmu, dengan darah seperti ini? Ibu tidak pernah mengajari anak ibu untuk kehilangan akal. Tapi Kinjal lupa dengan apa yang kuajarkan. Dia telah membuat kesalahan. Dia lupa akan nilai-nilai ibu nak. Kokila sangat kaget melihat luka di tangan Ahem yang sangat parah. Ahem ini luka yang sangat dalam, darahnya tidak mau berhenti. Aku harus memakaikan obat lagi. Tiba-tiba Gopi datang dan membawa kotak obat. Gopi lalu memberikannya kepada Kokila. Kokila mengusap tangan Ahem yang terluka, dan Ahem pun merasa kesakitan. Gopi menutup matanya mendengar Ahem yang menjerit kesakitan. Kokila memberikan salep dan membalut tangan Ahem dengan perban. Kokila menyuruh Gopi untuk memegang tangan Ahem agar tidak bergerak. Gopi pun hanya terdiam dan merasa takut. Ahem berkata, tidak ibu, aku bisa sendiri. Tetapi Kokila menghentikannya, jangan membantah, ini pendarahan berat Ahem, ada luka dalam di tanganmu dan diam sekarang. Gopi cepat pegang tangannya, dan Gopi pun memegang tangan Ahem dan membantu Kokila. Kokila mulai membalut tangan Ahem dan Gopi menatap Ahem dengan sangat sedih. Ahem berkata, apa ibu tahu Umang itu siapa? Dia adalah adik Anita. Kokila sangat kaget dan menatap Ahem. Setelah selesai membalut tangan Ahem, Kokila menyuruh Ahem tetap di kamar. Dan kau Gopi harus menjaga Ahem, apa kau mengerti? Ibu akan segera kembali, dan Kokila pun pergi dari sana. Ahem berbalik dan menatap Gopi, dan Gopi hanya terdiam. Ahem lalu melepas tangan Gopi dan Gopi sangat kaget. Ahem merasa kesal melihat Gopi. Kenapa kau berdiri di situ dan menatapku? Cepat pergilah, aku sudah bilang cepat pergi, dan Gopi pun pergi dari sana. Sementara itu Kinjal ingin menelpon Umang. Kinjal berbalik dan melihat Kokila yang ingin menghampirinya. Kokila berkata, aku tahu kau pasti ada di sini. Kau tidak akan pernah berubah. Kau tidak akan berubah Kinjal, kau masih tetap seperti ini. Ternyata kau masih peduli dengan pria yang sudah membuat hidup dan kehormatan keluargamu hancur Kinjal.
Apa kau tidak merasa malu? Di mana pikiranmu? Hetal berusaha menenangkan Kokila. Kokila, hentikan, apa yang kau lakukan? Kokila berbalik, kau bilang apa yang kulakukan? Kau mau tahu? Aku merasa malu sudah melahirkan anak gadis seperti dia. Aku tidak ragu mengatakan kalau putriku sudah membawa aib untuk keluarga ini. Kau dengar itu kan, Hetal? Apa yang sudah kukatakan tadi? Apa kau tahu saat kau lahir? Coba kau tanyakan pada bibimu, Hetal, sekarang. Tanyakan padanya dan tanyakan pada mereka apa yang sudah ibu lakukan untukmu. Terutama pada bibimu, Hetal, coba kau tanyakan padanya. Coba kau tanyakan pada bibi dan pamanmu. Tanyakan pada nenek ayahmu, kakakmu. Semua sangat gembira saat itu. Kau ingat, Hetal, saat ibu membagikan permen? Tapi apa yang dia sudah lakukan? Melihat kau melakukan ini, lebih baik kau tidak lahir ke dunia ini, Kinjal. Atau lebih baik jika kau mati setelah dilahirkan. Aku mengajari banyak hal, aku jelaskan segala sesuatu padanya, Hetal, dia tidak berubah. Aku adalah ibunya, aku tidak bisa tinggal diam melihat dia seperti ini. Sekarang aku akan memperbaiki kesalahanmu, Kinjal, dan sekarang kau pergi ke dokter bersamaku. Aku akan singkirkan dosa yang memalukan ini untuk selamanya. Kinjal menangis, tidak ibu, ini tidak mungkin, aku tidak akan biarkan ini terjadi. Hetal berkata, Kokila, tenanglah dulu, sebentar lagi ayah Jigar akan pulang. Kita akan pikirkan dengan tenang dan mendapatkan kesepakatan. Lagi pula ini adalah masalah keluarga, jangan membuat keputusan dalam emosi. Kokila menjawab, dengar Hetal, ini adalah keputusanku, ini tentang keluarga kami. Tapi gadis yang tidak tahu malu ini adalah putriku. Ini adalah masalah antara ibu dan anak, dan juga masalah keluarga kami, Hetal. Dan kau harus mengakui bahwa tidak ada yang mampu berpikir lebih baik untuk anak perempuannya selain ibunya sendiri. Gopi menyahut, tapi ibu, apa salah bayi yang tidak berdosa itu? Itu hanya akan menambah dosa. Kokila sangat marah, diam Gopi, aku tidak mau mendengar ceramahmu. Apa aku harus belajar darimu tentang apa itu dosa dan perbuatan baik? Dengar, Hetal, keputusanku tidak bisa diubah. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Ini adalah tentang hidup anak perempuanku. Kau akan segera pergi denganku hari ini ke dokter, apa kau mengerti? Kinjal menangis, tidak ibu. Kinjal menangis terseduh-seduh dan pergi dari sana, dan Hetal pun mengejar Kinjal. Sedangkan Kokila menatap Gopi dengan kesal dan pergi dari sana. Jigar menghampiri Gopi, kakak ipar, apakah yang kudengar semua itu adalah benar? Apakah bibi Kokila sungguh akan melakukan hal itu? Gopi menjawab, ibu sangat marah, Jigar, dan aku rasa ibu sangat kecewa pada perbuatan Kinjal. Sementara itu Hetal mengejar Kinjal, tetapi Kinjal segera ke kamar dan menutup pintunya. Kinjal pun menangis terseduh-seduh di dalam kamar, sedangkan Hetal di depan pintu memanggil-manggil Kinjal. Kinjal menelpon Umang dan Umang pun mengangkat teleponnya. Umang, kau ada di mana? Umang menjawab, aku sedang mengobati lukaku. Kalau kau menelpon untuk menyembuhkan luka yang dibuat oleh kakakmu itu tidak perlu kau lakukan, aku tidak butuh bantuanmu. Kinjal berkata, tidak Umang, justru aku baru tahu. Aku menelpon untuk mengatakan kalau kami tidak mengharapkan yang sudah terjadi, dan aku benar-benar bingung karena ibu akan membawaku ke dokter. Ibu ingin membawaku ke dokter untuk diperiksa, dan Umang pun sangat kaget. Tapi aku tidak mau dibawa ke dokter, bagaimana aku bisa pergi, Umang? Umang, aku benar-benar takut. Umang bertanya, apa kau sudah menolak? Kinjal menjawab, aku sudah menolak. Tapi kau tahu sendiri kan, tidak ada yang bisa melawan perintah ibuku. Umang, aku takut, aku tidak mau pergi ke dokter. Umang berkata, baiklah, aku akan pikirkan jalan keluarnya. Apapun yang terjadi kau harus menolak. Ingat baik-baik Kinjal, kalau kau ke dokter, semua rencana kita akan hancur. Kinjal menjawab, baiklah, tapi Umang, aku takut, semua baik-baik saja kan?
Kenapa kau masih tanyakan itu? Kalau kau tidak percaya dengan kekasihmu, seharusnya kau tidak jatuh cinta padaku. Kinjal menangis, bukan begitu, aku sangat mengkhawatirkanmu. Umang berkata, ya sudahlah, nanti baku telpon kembali. Dan Umang pun menutup telponnya. Sementara itu, Kokila masuk ke kamar dan membuka lemarinya. Parat melihatnya dan bertanya, Kokila kenapa kau sangat khawatir? Kokila menjawab, aku harus membawa Kinjal ke dokter. Karena kau harus memperbaiki kesalahannya. Parat pun sangat kaget, Kokila apa yang kau bicarakan? Sebenarnya apa kesalahan anak ini? Jika orang tuanya sudah berbuat salah, anak itu belum lahir dan kau ingin memberinya hukuman, ini tidak benar. Kokila merasa kesal, apa kau bilang, seharusnya kau tidak ikut campur. Kau sama sekali tidak punya hak untuk bicara seperti itu. Apa kau pernah berpikir apa yang baik dan buruk untuk anakmu? Apa kau ikut andil dalam mendidik anak-anakmu? Hari ini kau memberikan sebuah pelajaran. Sekarang dengarkan aku baik-baik, aku membesarkan anakku sendiri. Kau tidak menyadari saat anak kita sudah tumbuh dewasa. Kau sibuk dengan acara makan malam dan musikmu. Terkadang kau membalas surat-surat, kau pergi bersama teman-temanmu untuk bersenang-senang. Kau pergi ke sana dan kau pergi juga ke Mumbai. Apa kau pernah memperhatikan anak-anakmu? Kau tidak punya hak apapun menghentikanku. Sementara aku punya hak membuat keputusan untuk anakku. Lebih baik kau tidak ikut campur untuk urusanku. Aku tahu sekali apa yang baik dan buruk untuk anakku Kinjal. Parat menjawab, Kokila Kinjal adalah putriku juga. Kita tidak boleh mengambil keputusan yang salah yang membuatnya membenci kita seumur hidupnya. Kokila sangat marah, sekarang aku harus melakukan apa yang harus kulakukan? Haruskah aku biarkan dia menjadi seorang ibu yang tidak menikah? Parat menjawab, tidak Kokila, kau harus memikirkannya dengan pikiran yang tenang. Kita akan pikirkan jalan keluarnya. Kokila berkata, kita tidak punya waktu untuk memikirkan jalan keluar, dan sekarang saatnya untuk membuat keputusan. Kokila pergi dari sana dan Parat pun mengejarnya. Sementara itu di kamar Rasi berkata, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku keluar? Jika aku keluar, aku akan tahu apa yang terjadi di rumah ini, dan segala sesuatunya, lagi pula rumah ini sepi sekali. Tiba-tiba Jigar datang dan merasa khawatir. Rasi bertanya, Jigar sayang kenapa kau sangat khawatir? Jigar menjawab, aku mengkhawatirkan hal sama yang orang khawatirkan. Rasi apakah tidak ada jalan lain selain hal yang Bibi inginkan? Rasi bertanya, kenapa? Memangnya apa yang ingin Bibi lakukan? Bibi akan membawa Kinjal ke dokter segera. Bibi tidak mau anak itu sampai lahir. Bibi tidak menginginkannya. Rasi pun tersenyum dan kaget mendengarnya. Jigar lalu menatap Rasi dengan heran. Rasi lalu berkata, maksudku ini sangat salah Jigar. Rasi kita harus bisa menghentikan Bibi melakukan ini. Rasi menjawab, Jigar jika Bibi memikirkan masa depan anak perempuannya, apa salah dengan hal itu? Menurutku itu tidak salah juga. Jigar terdiam dan berpikir, ia lalu pergi meninggalkan Rasi. Rasi merasa kesal, suamiku itu tidak akan bisa tenang sampai ia ikut campur dalam masalah orang lain. Masalah sepele saja membuat dirinya murung. Coba saja lihat, dia sangat memikirkan adik sepupunya. Ya sudahlah, lebih baik aku beritahu ibu saja. Sementara itu, di kuil Gopi sangat sedih, ia pun berdoa, Dewa tolong jauhkanlah masalah dari keluargaku di sini. Tolong bantulah sesuatu agar ibu tidak mengambil langkah yang salah. Dewa aku tahu Kinjal telah berbuat salah, tolong maafkanlah dia, dan tolong selesaikan semua masalah ini. Buatlah Kinjal bahagia. Jigar menghampiri ibunya di dalam kamar. Jigar berkata, saat Bibi memutuskan langkah yang salah, aku sudah mendengar semuanya ibu.
Hetal menjawab, sejujurnya ibu tidak tahu apa yang harus ibu lakukan Jigar. Ibu berpikir untuk segera menghubungi ayahmu dan bicara dengannya. Tidak ibu, itu akan sangat terlambat, aku akan mengirim pesan pada ayah. Tapi ibu kita harus menghentikan Bibi bagaimanapun caranya. Tetapi anakku saat ini dia tidak mau mendengarkan siapapun. Tidak ibu, kali ini Bibi harus mau mendengarkan. Aku tidak akan tinggal diam, aku akan bicara langsung pada Bibi. Oke, sampai di sini dulu episodenya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.